Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tengah mengalami lonjakan yang cukup pesat terkait jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Setiap hari angka penambahannya bisa mencapai 10 hingga 20 orang yang terpapar. Mirisnya tingkat kesadaran masyarakat Nganjuk untuk melaksanakan protokol kesehatan masih sangat lemah dan seakan tidak memperdulikan bahaya COVID-19, sehingga berakibat membludaknya masyarakat yang positif. Berdasarkan data yang disampaikan Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, dalam press release Sabtu 26 Desember 2020, angka kumulatif kasus COVID-19 adalah suspek 762, probable 22, konfirmasi 1047, dirawat 87, sembuh 855, meninggal 105, kontak erat 6.769. Dari data tersebut, jumlah kontak erat yang tinggi berpotensi untuk menambah jumlah konfirmasi positif. Hal ini disinyalir karena banyaknya penularan dari orang yang membawa virus tanpa diketahui gejalanya. Juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Dr. Hendrianto menyampaikan atas perkembangan kasus konfirmasi yang terus meningkat dan langkah-langkah yang ditempuh Satgas menanggapi kondisi Nganjuk saat ini. Kapasitas hunian rumah sakit rujukan di Kabupaten Nganjuk dan rumah sakit darurat Empu Sendok sebagai berikut. Rumah sakit umum daerah Nganjuk sebanyak 76 tempat tidur, RSUD Kertosono 26 tempat tidur, Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk 20 tempat tidur, dan Rumah Sakit Darurat Empu Sendok 50 tempat tidur. Saat ini semuanya sudah overload atau melebihi kapasitas. Untuk itu RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono mendirikan tenda darurat untuk menambah kapasitas hunian pasien COVID-19. Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, Bapak Bupati Nganjuk mengeluarkan surat edaran nomor 442/411.010/2020 yang berisi 12 poin. 1. Satgas bersama TNI Polri di tiap tingkatan wilayah menghimbau masyarakat untuk tidak merayakan pergantian tahun baru. 2. Seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Nganjuk untuk siaga di tempat dan tidak melakukan cuti dinas. 3. Pengusaha kafe dan restoran agar membatasi pengunjung dan menganjurkan take away atau bungkus makanan untuk dibawa pulang. 4. Menunda pembelajaran tatap muka sampai kondisi dinyatakan aman dan kondusif. 5. Untuk kegiatan keagamaan yang tidak bersifat wajib diizinkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan, membuat pernyataan bermaterai, dan membatasi peserta kurang dari 50 orang. 6. Kegiatan hajatan, syukuran, dan pentas seni budaya yang mengundang lebih dari 50 orang, terutama undangan dari luar kota, tidak diizinkan. 7. Masa tugas relawan COVID-19 diperpanjang sampai bulan Juni 2021. 8. Membuka rumah sakit darurat tambahan bagi pasien terkonfirmasi tanpa gejala sampai gejala ringan. 9. Pasien yang terkonfirmasi positif dilarang melakukan isolasi mandiri. Satgas COVID-19 tingkat desa dan kecamatan segera melakukan surveillance bila perlu melakukan lockdown sementara. 10. Camat dan kepala desa atau lurah mengaktifkan kembali Kampung Tangguh Semeru. 11. Camat dan kepala desa atau lurah mengaktifkan rumah singgah
atau rumah isolasi sementara, terutama di wilayah zona merah dan orange. 12. Surat edaran ini hendaknya dipedomani semua pihak sampai kondisi kembali ke zona hijau atau zona kuning. Bagi pelanggar disiplin protokol kesehatan akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, atas perintah Bapak Bupati, Disparporabud telah menutup 4 objek wisata di Kabupaten Nganjuk, yaitu objek wisata Taman Rekreasi Anjuk Ladang, objek wisata Goa Margo Trisno, objek wisata Roro Kuning, dan objek wisata air terjun Sedudo. Menyikapi tren peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, Bapak Bupati sangat mengharapkan peran aktif masyarakat tetap mematuhi arahan pemerintah, meningkatkan kewaspadaan dengan menjalankan 3M+, yaitu memakai masker, 2. Menjaga jarak, 3. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, plus meningkatkan imunitas. Semuanya ini dimulai dari diri sendiri, diterapkan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Selain itu, lakukan deteksi dini dan antisipasi dini apabila lingkungan kita ada yang terkonfirmasi positif. Peran desa, kelurahan, termasuk Babinsa Babin Kamtibmas, sangat diharapkan sebagai ujung tombak pengawasan terhadap pemudik dan pendatang yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Lebih lanjut, Bapak Bupati juga menegaskan Satgas COVID akan semakin menggencarkan operasi justisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan. Akibat lonjakan kasus yang tinggi, pemerintah memperpanjang masa tugas relawan COVID-19 hingga bulan Juni 2021. Membuka rumah sakit darurat tambahan bagi pasien terkonfirmasi tanpa gejala sampai gejala ringan untuk pasien terkonfirmasi positif. Dilarang isolasi mandiri, desa maupun kecamatan dihimbau untuk mengaktifkan kembali Kampung Tangguh Semeru. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.